Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, anugerah, taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dosa ayah, mama kita, dosa kakek, nenek kita yang masih hidup pun yang sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah angkat siksanya, Allah tambah terang kubur sidin, dan Allah berikan tempat yang tinggi di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, ulun sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu adik-adik yang malam hari ini telah menjalankan Isra, ya, yang telah menjalankan perjalanan di malam hari ini. Karena Isra merupakan perjalanan malam. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan ridwan di dalam memahami ilmunya pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semua di daerah-daerah sebagian sudah mengikuti perayaan Isra wal Mi'raj, mungkin di mushola, mungkin di masjid, ya. Karena di tanggal 27 Rajab ini kembali kita memperingati peristiwa yang selalu akan kita kenang berulang-ulang. Peristiwa yang mulia, peristiwa yang luar biasa. Perjalanan baginda junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju kepada Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci. Melalui undangan diperjalankannya beliau Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan kajian pada malam hari ini kita tidak hanya setiap memperingati sebatas merayakan, tetapi kita sebagai umatnya telah diberikan suri tauladan uswatul hasanah melalui junjungan Nabi besar kita, bagaimana beliau berisra dan mi'raj lalu menerima perintah menegakkan sholat. Jadi harapannya Bapak Ibu, kita mampu meneladani agar kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai figur tauladan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam hari ini mungkin yang sudah lama mengaji tinggal mengulang, ya, flashback, ya, mengulang kembali pelajaran. Pada malam hari ini kita akan mengkaji esensi dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena saya kira Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat hafal, ya, kisah perjalanan Rasulullah secara syariatullah, ya. Oleh sebab itu malam hari ini kita kaji makna yang terkandung, yang tersembunyi, yang nanti harapannya mampu kita dapatkan nilai-nilai
yang mampu kita terapkan di dalam ibadah keseharian kita. Mohon maaf, saya izin Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kajian pada malam hari ini. Terlihat ya. Jadi selalu saya ingatkan bahwa di sini ada tulisan penerangan untuk murid. Kadang-kadang yang baru ini bertanya, kenapa ada tulisan seperti ini di kotaki? Karena selain murid, insya Allah tidak akan mendapatkan penerangan. Kenapa seperti itu? Karena ini kajiannya bagus, baik ya. Karena anak sekolah saja harus daftar Bapak Ibu, supaya mendapatkan bimbingan gurunya, supaya diakui, supaya ada absensinya, supaya gurunya bertanggung jawab atas muridnya. Seperti itu, nggih. Jadi harapannya yang belum menjadi murid ya masuk dalam perguruan atau majelis kita supaya mendapatkan keberkahan ilmunya, karena kan belajar juga perlu baiatnya ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu ini dikotaki Bapak Ibu, dikotaki ini siapa saja bisa mendengarkan kajian ini, tapi keberkahannya yang mendapatkan hanya untuk murid-murid kita ya. Jadi hakikat tujuan dari Isra wal Mi'raj ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana asal datangnya Bapak Ibu, di situ nanti kembalinya. Maksudnya seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan yang namanya perjalanan. Dikatakan suluk ini perjalanan ruh atau hati kita secara hakikatnya untuk menuju, mendekat dan liqo kepada Allah Subhanahu wa taala melalui undangannya, karena kita tiada mempunyai daya la haula wala quwata illa billah ya. Oleh sebab itu kalau azan masih ingat Bapak Ibu, kalau di Kiau hayyalas shalah, jawabannya berarti yang menggerakkan, menegakkan kita ibadah sholat tiada lain ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita menuju kepada zat yang maha suci Bapak Ibu, sebelum kita Isra wal Mi'raj, Rasulullah di dalam perjalanan kisahnya beliau qalbunya Bapak Ibu kan dibelah tuh Bapak Ibu. Ya, betul ya, masih ingat dari leher sampai ke pusar dibuka, ya, di sumur Zam-Zam. Berapa kali Bapak Ibu dibersihkan? Nah, ini ketika umur 4 tahun, ya, beliau dibersihkan. Lalu ketika 10 tahun dibersihkan kembali. Lalu umur 15 tahun. Lalu ketika akan diangkat kenabian dan ke Rasulan 40 tahun. Lalu ketika akan diundang atau di-Isra Mi'rajkan umur 51 tahun. Ya? Jadi apakah junjungan Nabi besar kita yang mulia, penutup seluruh Nabi, ya? Apakah kalbu atau hatinya kotor? Tidak. Ya? Ini hanya ibrah. Ini hanya suri tauladan contoh untuk kita umatnya mengambil hikmahnya Bapak Ibu, bahwa untuk menuju kepada Tuhan
wajib hukumnya untuk tazkiyatun qalbu atau nafs, ya, pembersihan kalbu ini Bapak Ibu, ya, prosesnya taholi, ya, ini yang diisyaratkan junjungan Nabi besar kita dibelah dadanya Bapak Ibu, ya. Kenapa dibersihkan? Ya karena ini sarangnya tempat berkumpulnya penyakit hati yang menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hijabnya inilah Bapak Ibu, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Tapi kesadaran kita kenapa selalu terhijab, merasa Allah itu sangat jauh, di atasnya langit Sab-7, maka dekat, tidak pernah terpisah, karena kalbu kita masih diselimuti yang namanya hijab, hijabnya penyakit hati, ya. Jadi sedikit kita terangkan kembali, sebetulnya ini sudah kita terangkan. Ini bentuknya kalbu atau hati kita atau jantung kita ya Bapak Ibu. Yang di sini nah Bapak Ibu, ya. Jadi yang di ujung ini Bapak Ibu, inilah tempatnya hawa. Tempat hawa itu apa Bapak Ibu? Tempatnya segala hal sesuatu yang mengajak kita menuju perbuatan yang maksiat atau tidak baik. Ketika kita ingin diajak, dibisiki hawa kita untuk berbuat yang tidak baik, tempatnya di sini Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu mencegahnya, mengendalikannya, hawa ini nanti akan pengaruh yang tidak baik ini akan menjalar kepada nafsu di sini tidak jadi satu Bapak Ibu. Nafsu di sini, kalau ada ajakan-ajakan maksiat kita tidak mampu mencegah, maka dia akan menjadi tidak terkendali ketika bertemu dengan nafsu. Ketika sudah bertemu, maka Allah tambah penyakitnya. Lalu menjara lagi, ini kita tidak mampu. Yang sudah tidak bisa mencegah hawa nafsunya akan menghalalkan segala cara. Okay? Entah ini, mohon maaf, okay? Uang rakyat kah, uang pribadi kah, okay? Bisa ratakan. Yang penting kaya, yang penting dapat uang. Masalah halal haram sudah tidak terpisah. Nah, ini hawa nafsu. Lalu menjalar kalau kita tidak mampu mencegahnya Bapak Ibu. Pada yang namanya khulub. Khulub kalau sudah masuk berarti dia cinta dunia, dia lupa bahwa dia ini orang akhirat Bapak Ibu. Ya? Orang akhirat itu cinta, dia pasti senang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Artinya hatinya tidak ada ketakutan untuk berpulang ke rahmat Allah. Nah, karena sudah cinta dunia, dia lupa. Pikirannya dia dari dunia. Karena dia menyatakan bahwa asalnya dari tanah. Tanah yang gelap, itulah hawa nafsu cinta dunia, akhirnya hatinya dipenuhi dengan gambaran dunia Bapak Ibu. Ya ini sholat bagaimana bisa khusyuk? Okay. Yang muncul gambar dunia. Ya. Karena di sini inilah yang dikatakan pembersihan nifak batin atau najis batin. Inilah wudunya kalbu kita. Kalau sholat syariatnya harus wudhu zohir, tapi setelah zohirnya diwudukan, batinnya juga harus diwudhu. Dengan apa Bapak Ibu?
dengan zikir, zikrullah itu pembersihnya, ya. Ketika cinta dunia sudah memenuhi rongga jantung, tidak mampu kita kendalikan, maka naik ke fuad, Bapak Ibu, menjadi sifatnya. Nah, kalau tidak aku, nah, kalau karena tidak aku tolong, nah, aku sifatnya Bapak Ibu kingkong, makanya kan dadanya yang kalau ndak aku ndak jadi. Nah, akunya menonjol, angkuh Bapak Ibu, ya. Ketika keangkuhan sudah meliputi hati, maka manusia akan diliputi dengan sifat syaiton yang dinamakan kesetan. Pernah lihat orang kesetanan, Bapak Ibu? Ya Allah, ya ini nyata Bapak Ibu ini. Nah, nyata orang kesetanan, ya. Karena di dalamnya sudah penuh dengan penyakit nasihat sudah tidak mampu masuk ke dalam telinga dan kalbunya. Karena ini tadi awalnya, ya. Karena tidak mau membersihkannya, ya. Karena orang itu, mohon maaf Bapak Ibu, ya, ini kita membicarakan umat atau fakta yang terjadi di lapangan. Untuk saat ini banyak sekali yang terus menegakkan, mendirikan sholat, tetapi ininya bagaimana? Ya. Karena sholat harus membawa qalbu yang mampu hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, batang tubuh berdiri tegak, takbiratul ihram, menghadap kiblat, qalbunya hadirnya kemana? Itu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita ini sholat fawailul lilmu, sholat tapi celaka. Kenapa celaka? Ya karena setiap Isra Mi'raj tidak mampu mengambil hikmah pelajaran dari apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mencintai kita, Nabi yang mengharapkan keselamatan kita, Nabi yang selalu memikirkan syafaatnya untuk umatnya. Akan tetapi banyak umat yang tidak jeli mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kan pada endingnya menerima perintah sholat. Perjalanannya ini yang kita tidak mampu mengambil pelajaran atau hikmahnya, Bapak Ibu. Ya? Jadi kebiasaan yang tazkiyatun ini dibelakangkan. Pembersihan kalbu kalau ingat saja. Kalau tidak ingat, ya kapan-kapan saja. Ya? Bapak Ibu, ketika kita sudah mampu mencegah ajakan-ajakan yang tidak baik, ajakan-ajakan maksiat itu, Bapak Ibu, ya, ada ajakan maksiat. Kalau subuh tarik seli, kalau gerimis atau hujan, itu ajakan maksiat. Tarik selimut. Bagaimana cara melawannya? Ya harus tubuh dipaksa untuk menuju ke tempat air wudhu. Ya, dipaksa tubuh ini. Memang harus dipaksa untuk taat supaya nanti terbiasa taat. Ya. Yang tidak biasa berbuat baik, ya dipaksa untuk berbuat baik. Seperti itu maksudnya. Kalau sudah mampu Bapak Ibu, baru Allah berikan nur iman kepada lubangnya. Berarti iman itu tumbuhnya karena kita memerangi ajakan maksiat, Bapak Ibu. Bukan ada dengan begitu saja, dengan perjuangan, dengan mujahadah. Ya, ajakan-ajakan yang tidak baik itu loh Bapak Ibu, ya. Hati diajari untuk jangan lagi
mudah menilai orang. Karena banyak menilai orang, akhirnya lupa menilai diri sendiri. Ngaji bukan untuk pulang itu untuk bekal berdebat. Jangan. Kalau sudah dapat ilmu, kita amalkan. Bukan untuk kita perdebatkan. Bukan untuk studi banding. Paham gak? Itu berarti kita mampu memerangi hawa yang tidak baik, yang mengajak kita kepada maksiat. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Nggih? Kalau malas sholat umpamanya, nggih? Capek kerja. Biasanya ini terjadi sholat isya. Nah, nanti saja. Tidur dulu, bangun, baru sholat ini sekalian tahajud. Itu namanya panjang angan. Nah kalau bangun tidur langsung berpindah alam. Nah kan tidak ada yang menjamin Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk memeranginya apa? Memutuskan angan-angan panjang. Ya. Ya kalau hidup, kalau enggak ya sudah sekarang. Dipaksa Bapak Ibu ya. Baru Allah memberikan cahaya keimanan. Loh ini loh cahaya keimanan. Kalau kita sudah mampu kita mencegah yang namanya hawa yang tidak baik, maksiat tadi yang mengajak kepada kita untuk kufur kepada Allah, lupa kepada Allah, lari daripada Allah, ya, baru kita naik daripada nur iman, kita akan mendapatkan cahaya maksudnya apa cahaya Islam? Orang kalau sudah mendapatkan cahaya iman di dalam qalbunya Bapak Ibu, dia tidak mau lagi mengikuti yang tidak baik, lalu qalbunya akan berserah diri. Berserah diri itu taat, nurut, tunduk, taat kepada Allah walaupun di dalam kesendiriannya. Karena di dalam kesendiriannya dia sudah merasakan hadirnya Allah Subhanahu. Minimal Bapak Ibu, kita itu harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Minimal. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada rasa kita diawasi oleh Allah, nah akhirnya di tempat umum kita terlihat baik. Nah, ketika sendirian menjadi liar. Di muka umum, wah pegang tasbih, pegang saja. Putri nggak tahu hatinya kemana. Lah, ketika sendirian, lah itu perlu kita jaga. Karena di dalam kesendirian kita sedang bersama dengan yang maha mengawasi kita, harusnya lebih takut lagi Bapak Ibu. Nah, ketika sudah ada rasa tunduk, taat, patuh, dia berserah diri, maka Allah akan memberikan nur cahaya tauhid di dalam qulubnya. Jadi tauhid itu tidak asal mula jadi Bapak Ibu. Ada proses yang sangat panjang. Kalau orang bertauhid belum tunduk, taat, patuh kepada syariatnya Allah, nah itu perlu kita pertanyakan. Ya, karena ini prosesnya. Nur cahaya itu berurutan. Kalau sudah ada nur cahaya iman, baru Allah memberikan nur cahaya Islam. Dia mampu tunduk, taat, patuh tanpa diperintah orang. Ayo sholat, nggak perlu. Ya. Seperti itu. Setelah tunduk, taat, patuh, baru diberikan nur tauhid. Nur tauhid, dia sudah merasakan hadirnya Allah. Oleh sebab itu dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidup matinya,
menyerahkan ibadahnya, seluruh perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tenang dan tenteram, tidak ada kekhawatiran. Karena yang tidak dijamin itu satu loh Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Amal ibadah kita. Rezeki, kematian, jodoh, betul Bapak Ibu? Nah kita diberi akal pikir untuk memilih kemana arah tujuan hidup kita. Ya? Kalau ingin kita baik, berjalan di atas petunjuk hidayah Allah Ta'ala, berarti harus mengikuti, harus mendapatkan yang namanya nur iman, nur Islam, dan nur tauhid. Kalau sudah bersandar qalbunya, nah ini ya seperti sudah hampir mencapai tingkatan makom para wali Allah. Maka ditingkatkan lagi Bapak Ibu. Ketika sudah mendapatkan nur cahaya tauhid, maka Allah akan memberikan nur cahaya ma'rifah. Nur cahaya ma'rifah. Dia sudah mengenal hakikat sir yang sudah nampak jelas, wujud, hidup, terang, benderang di dalam batang tubuh insan kamil mukamil. Nah, ini sudah. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam qalbu, maka Allah akan meningkatkan kembali cahaya nur yang nantinya akan membuahkan ilmu hikmah. Ya. Setelah junjungan Nabi besar kita, ini kan ibrahnya tuh Bapak Ibu. Nggih. Kan junjungan Nabi besar kita hatinya bersih wong maksum. Ini ibrah hanya untuk pelajaran. Kalau sudah Allah berikan, munculkan nur hikmah kepada sir di dalam qalbu kita, maka Allah persiapkan, baru disiapkan yang namanya apa Bapak Ibu? Budura. Karena Rasulullah akan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sekarang ya? Palestina ya? Nah, betul. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum mendapatkan buruk, ini wajib kita tempuh taholli, pembersihan hati dengan zikrullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak boleh bosan. Ini harus dijadikan hobi, kesenangan kita, supaya qalbu kita itu tetap menjadi cermin dari Allah, mentajalikan sifatnya. Ini kan cermin Bapak Ibu. Kalau bersih maka tajali. Kalau tidak bersih, apa yang mau dinampakkan? Maksudnya, kalau ini tidak bersih, yang nampak kan sifat syaitan, sifatnya iblis, sifatnya hewan, betul Bapak Ibu. Jadi tidak nampak, maka harus dihapus, ya, supaya nampak sifat daripada Allah itu sendiri tajali. Yang tadinya pemusingan, pemarahan jadi penyabar. Yang tadinya angkuh sombong, kalau tidak aku, wah ini gara-gara aku. Nah, angkuh sombong menjadi tawaduk, rendah hati. Yang tadinya iri, tetangganya mendapat kesenangan, tetangganya mendapat rezeki, tetangganya mendapat kebahagiaan, aku kok gini-gini aja. Ya, aku sudah sholat ya Allah, ahli tahajud, ya, ahli duha, tapi rezekiku gini-gini aja. Ya, itu yang namanya iri menjadi rasa syukur. Kalau sudah dihapuskan, alhamdulillah, ya, masih hidup. Nah, kalau masih hidup bisa sarapan. Ya, karena untuk bersyukur tidak memerlukan
rezeki dari luar batang tubuh ki. Betul Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kalau sudah hidup ada napas. Ya, yang susah napas beli oksigen Bapak Ibu. Nah ini kita kan tidak beli Bapak Ibu. Ya, kalau dihargai seperti apa kita mampu nggak beli? Tidak mampu. Kan sering saya katakan kita itu bukan kurang rezeki tapi kurang bersyukur. Nah, kenapa? Ya itu tadi, napas tidak beli, cuci darah gratis, segala apa yang didengutkan jantung gratis. Kalau dipasang klep, nah habis sama. Ya, jadi seperti itu. Ya, setelah nur hikmah Allah hadirkan di kalbu kita, baru Allah siapkan yang namanya buruknya, ya, untuk nanti esok, ya, karena sudah bersih. Buruk gambarnya masih ingat Bapak Ibu, seperti kuda sembrani, ya. Nah, badannya hewan, wajahnya manusia wanita. Okay? Pada hakikatnya yang dikatakan buruk itu kan kilat toh Bapak Ibu. Okay? Ialah ya nur tadi. Buruk itu ya dikatakan ilmu. Okay? Buruk itu juga dikatakan insan. Kenapa? Karena nur dan ilmu sudah tajali Bapak Ibu. Ya Allah. Okay? Nur Muhammad tajali menjadi ruh, ilmu menjadi 7 sifat ke batang tubuh. Oleh sebab itu kalau zahirnya tidak bisa bersih, bagaimana kita mi'raj kepada Allah? Walaupun mohon maaf lagi, ya, ini kita tujuannya untuk mengedukasi, jangan sampai sholat kita setiap hari itu sia-sia Bapak Ibu. Jangan sampai. Sayang, umur kita makin mendekati perjanjian untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya semakin kita mengaji, semakin baik kualitas ibadah sholat khususnya. Kan mi'rajul mu'minin sholat itu, betul Bapak Ibu? Bagaimana mau menuju mi'raj kepada Allah jika batang tubuhnya belum ada nur hikmahnya, berarti belum ada nur ma'rifatnya, belum ada nur tauhidnya, belum ada nur Islamnya, apalagi nur iman gelap. Maka belum bisa belum mampu Isra. Isra ini perjalanan malam kan, ini kias Bapak Ibu. Maksudnya ketika manusia di dalam kegelapannya, kemaksiatannya, dia harus hijrah. Makanya dari Masjidil Haram ke Madinah mampirnya ini. Ini nanti wahai Muhammad, tempatmu hijrah, sholat 2 rakaat, ya. Kemudian ini Nabi Musa ketika keluar dari Mesir, masih ingat ceritanya Bapak Ibu, ketika dikejar Fir'aun, ya. Terus lalu mampir ke Tursina, ya. Ketika Nabi Musa mendapatkan tongkat, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu. Lalu sebetulnya ke Bethlehem tapi nggak cukup. Ya, setelah itu baru ke Masjidil Aqsa. Rasulullah mengimani para nabi, para rasul dan sahabat-sahabatnya, yang setelah itu beliau dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, ya. Naik kepada 7 sab langit. Yang pertama bertemu dengan ruhaniyah Nabi Adam. Kita agak singkat ya Bapak Ibu, karena pada poinnya nanti di esensinya yang kita ambil, ya. Karena ini sudah hafal semua. Yang pertama bertemu dengan ruhaniyahnya Nabi Adam. Kedua Nabi Isa, Nabi Yusuf yang ketiga. Keempat ruhaniyahnya Nabi Idris. Yang kelima ruhaniyahnya Nabi Harun, Nabi Musa, lalu Nabi Ibrahim. 7 sab yang di luar diri
yang Rasulullah maksudkan untuk mi'rajul mukminin di dalam sholat untuk mengingat lizikri, mengingatku ialah masuk kepada 7 sabbatin ini Bapak Ibu. Di dalam tubuh insan manusia Allah menjadikan mahligai namanya Bapak Ibu ya. Di dalam mahligai itu yang dikatakan hati sudur. Nah, sab pertama masuknya ke dalam 7 sabnya di dalam kalbu Bapak Ibu untuk mi'raj di dalam sholat kita ya, bukan yang di luar tubuh kita. Hati sudur ya, hati sudur harus dibersih. Nah, hati fuad pun harus dibersihkan baru bisa naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua ya. Kalau sudah fuadnya bersih baru terbuka pintu langit sab ketiga, hati kulub. Kalau hati kulub sudah bersih dari cinta dunia, bersih cinta dunia itu seperti apa toh Pak? Maksudnya itu kita boleh bekerja Bapak Ibu, boleh kaya raya, silahkan, dianjurkan. Makanya harus giat bekerja. Nah, koma, nah ini, tetapi jadikanlah keberhasilanmu, kekayaanmu untuk lebih beriman, lebih dekat, usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya barokah, menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Semakin kaya, semakin cinta kepada Allahnya, semakin kaya semakin dekat sama Allah dan Rasulullahnya, kan seperti itu ya. Jadi tidak dilarang tetapi diarahkan supaya tidak mempunyai sifat bakhil, pelit bin itu ya, maksudnya boleh ya. Kalau kulubnya sudah bersih baru terbuka pintu sab keempat sagofa atau bajatul kulub. Ini bajatul kulub di sini Bapak Ibu. Yang tidak, jika tidak kita mampu menguasai maka sifat syaitan menguasai tubuh kita. Sifat syaitan itu Bapak Ibu nggih, yang dikhawatirkan menimbulkan sifat munafik Bapak Ibu. Jadi ini mengkhawatirkan ya, karena keimanan kan letaknya di kalbu Bapak Ibu, bukan di penampilan, ya, bukan di baju, bukan di fisik kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengkaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah, harapannya seperti padi. Ketika menerima banyak ilmu, makin merasa tanggung jawabnya berat, maka akan semakin menunduk karena berat ini. Ini yang saya bawa kan amanah Allah. Mau dibawa kemana? Sudah jelas-jelas ini pinjaman batang tubuh. Kalau kita ajak untuk berbuat maksiat, memang tidak sekarang hukumannya. Tidak semuanya, ada yang langsung juga ada. Makin tidak barokah hidupnya, makin sengsara, makin ruwet, makin banyak masalah. Nah, tetapi nanti ada hisabnya Bapak Ibu. Maksudnya kan seperti itu, ya. Ini ketika kita mampu menguasai sagofa, bajatul kulub yang tadi, ketika tidak mampu kan membahayakan ini Bapak Ibu, ya. Yang tidak mampu, saya memberi contoh sedikit seperti ini. Pak, saya itu tahu loh, seperti ini tidak boleh, seperti ini dosa, tapi saya tidak mampu mencegahnya. Berarti sudah kemasukan sifat syaitan. Sifat syaitan lebih menguasai di dalam kalbunya daripada nur hikmahnya. Maka akan Allah terus memberikan kesempatan untuk berbuat jahat atau maksiat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau bisa maksiat jangan malah senang, membahayakan.
Jangan-jangan hati kita sudah penuh ini. Sifat hewan, sifat setan, sifat bahaya. Oleh sebab itu, yang tidak mengkaji merasa diri sudah cukup ilmu di dalam syariatnya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Karena sholat tidak cukup didirikan di atas syariat. Syariat melalui batang tubuh kita. Sholat juga harus didirikan di atas dasar tarikat. Harus memakai kolbu atau hati. Apa jadinya? Kalau manusia hanya sholat di atas syariatnya, di atas fikihnya, tidak memakai hati. Jadinya apa Bapak Ibu? Habis sholat habis sholat nipu masih biasa. Nanti tobatnya nanti aja, kalau sudah tua. Habis sholat tidak terpikirkan akhiratnya. Habis sholat masih ada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hatinya. Berarti sholatnya di atas syariat, memakai batang tubuh tetapi tidak memakai tarikat, tidak hadir hatinya. Itu loh Bapak Ibu. Karena 4 bagian sholat harus sempurna. Ketika sudah hadir hatinya, sholat harus ditegakkan di atas dasar hakikat. Ruh harus bersih dari nifak batin atau najis batin. Jadi sholat tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Ini yang kita itu prihatin dengan umat. Maksudnya inilah perjuangan kita. Terus mengedukasi tanpa lelah bahwa sholat, mana tadi sholat ya? Namanya mata tua ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Namanya sholat tidak cukup bergerak hanya batang tubuhnya saja. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Harus mengkaji dan mengkaji ilmunya lagi. Kalau sudah berdiri, kira-kira pikiran mengembara atau tamasya Bapak Ibu? Waduh. Nah ini karena kita berdiri hanya memakai syariatnya saja, batang tubuhnya yang berdiri saja, kolbunya tidak ikut hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan menentukan kualitas sholat kita. Akhirnya selama 75 tahun hidup dikatakan ahli surah, umpamanya mohon maaf lagi nggak ada niat yang tidak baik. Maksud kita edukasi, ya? Supaya jangan kita ini terus merasa rajin ke masjid, rajin ke musola, ya harus rajin memperbaiki kualitas sholatnya. Maksud saya sih seperti itu loh, ya, supaya kita tidak tertipu dengan amal ibadah kita yang selama ini umat mohon maaf lagi bayangannya rajin sholat pahalanya sudah banyak, udah aman ini. Nah kira-kira sudah pas saja nih, yang lebih sedikit lah. Ahli tahajud, ahli duha, wah subhanallah, umpamanya nang kayak itu. Kalau pelajaran Isra Mi'raj belum terkupas habis, yang dikhawatirkan dia berdiri dengan batang tubuhnya, dia berdiri dengan hatinya tidak hadir, dia berdiri dengan hakikatnya ruhnya masih kotor karena masih syirik. Pelakunya dikatakan musyrik. Maksudnya seperti apa? Dia belum mengenal Allah, sudah menjalankan sholat, akhirnya dia yang merasa bisa sholat. Itu loh maksudnya. Paling tidak kalau sudah muncul bangga, ujub, kibir, sombong di dalam hati, walaupun orang tidak tahu, sudah diharamkan untuk masuk walaupun sebiji zarah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, tapi jangan lama-lama membayangkannya. Masya Allah. Paham ya maksud saya? Ibadah itu supaya kita tawadu, supaya kita rendah hati.
supaya jangan kita ini mudah merendahkan orang lain. Nggih, seperti itu. Terus membersihkan hati kita, Bapak Ibu, nggih. Makanya tadi Bapak Ibu sudah paham sekarang, sebelum disediakan buruk, ini harus sudah kita jalani, karena kan Rasul itu uswatun hasanah, yang perlu dicontoh, betul Bapak Ibu. Berarti mengalami seperti ini pembersihan, tahali, menghiasi dan tajali harus kita jalani pula, supaya kita dimampukan, kita diundang, kita diperjalankan. Kan ini batang tubuh Bapak Ibu, ya, batang tubuh tanpa napas, ya seperti orang yang sudah selesai dengan umurnya. Berarti yang berkuasa di batang tubuh kita kan bukan akunya kita, ego kita kan tidak mempunyai daya upaya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, nggih. Ketika ya sagofa bersatu kulub, pintu keempat terbuka, maka akan dibuka lubangnya. Terbuka nih Bapak Ibu, nggih. Ketika kita sudah tidak menghiraukan ajakan-ajakan yang tidak baik. Nanti aja sholat, enggak sekarang, lawan. Kan seperti itu, ya. Jumatan, males gerimis. Nah, kan kalau enggak Jumatan ya enggak apa-apa, sunnah. Harus dipaksa. Itu ajakan yang tidak baik. Kalau kita sudah mampu, maka akan dibuka pintu langit yang keenam, dibukakan rahasia sir, akan terlihat nur, di dalam nur aku, kata Allah, nyata terjali pada rahasia di dalam dirimu, wahai Muhammad, apakah engkau tidak memikirkannya? Nur ini kan sifat Bapak Ibu, sifat ini daripada zat. Adanya sifat karena ditajalikan oleh zat. Sini saya tidak tulis karena tidak cukup papan tulisnya. Ya. Lalu sampai kepada Sidratul Muntaha. Jibril sudah selesai misinya mengantarkan Rasulullah, karena batasannya sampai di situ saja. Karena ketika memaksakan akan hancur. Maksudnya hancur, lebur. Maksudnya lebur, fana. Maksudnya fana, Jibril pun daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Ya? Itu hanyalah kias. Ya? Seperti kiasnya Jibril yang mengantar junjungan Nabi besar kita, disitulah kias daripada seorang guru pembimbing. Batasan guru pembimbing ialah sampai kepada Sidratul Muntaha. Ketika murid-muridnya sudah mencapai di batas kesadaran tertingginya, maka muridnya harus menjalankan perjalanan nur. Ini perjalanan nur ke atas lagi Bapak Ibu. Harus sendirian murid itu. Kenapa sendirian? Ya karena guru dan murid, murid dan guru hakikatnya satu jua. Tidak boleh mendua, maksudnya seperti itu loh Bapak Ibu. Harus berserah diri, harus fana. Ya? Ilmu tidak dibawa lagi, karena yang menghantarkan ialah kesadaran di puncaknya Bapak Ibu. Kesadaran di puncak. Kalau di syariat dikatakan batas penghujung alam yang paling tinggi. Nah ini naik lagi, ya. Perjalanan hakikat tahap insan, berarti sudah ketika kita mencapai kesadaran tertinggi, kita mampu melihat ke dalam diri, tajali zatnya, tajali sifatnya,
tajalli asma dan af'alnya sudah nyata ke batang tubuh, dikatakanlah kita mencapai tahap makam ihsan. Lalu Rasulullah naik lagi Mi'raj ke Baitul Ma'mur. Masih ingat ceritanya Bapak Ibu? Ketemu siapa di sini? Ketemu seorang pemuda. Ini orang kan malaikat katanya Rasulullah. Masih ingat ya mungkin. Wahai Rasulullah, aku manusia seperti engkau juga. Tapi kenapa engkau sampai di sini mendahului aku? Dikira Rasulullah ini yang pertama mencapai Baitul Ma'mur. Ternyata ada yang mendahului seorang pemuda. Maka Rasulullah tercengang, terheran-heran. Wahai anak muda, amalan apakah gerangan yang mencapaikan dirimu ke makam Sidrat, ke Baitul Ma'mur? Ini Bapak Ibu amalannya 3. Kalau kita mau sampai ke Baitul Ma'mur, jaga lisan, jangan gibah. Nggih, baik berzikir. Maksudnya seperti itu. Orang yang mencapai makom Baitul Ma'mur, lisannya basah untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu zikir, ya diam. Okay? Jangan kita ikut-ikutan bicara yang ujung-ujungnya malah menyeret kelalaian kita dari Allah Ta'ala. Okay? Yang kedua, selalu menjaga hatinya. Menjaga hati agar tidak timbul rasa ujubnya. Ujub itu bangga diri, itu apa Ibu? Itu yang bahaya. Okay? Terus tidak muncul yang namanya hibir, tidak muncul yang namanya kesombongan, tidak muncul yang namanya iri lalu mendengki saudaranya. Itu yang berbahaya. Menjaga hati. Itu tetanggaku sering tak tolong loh. Kemarin aku sudah nggak mau nolong. ini nggak sampai nanti di sini. Kita Bapak Ibu sering saya sampaikan supaya apa? Kita mencapai kesadaran kita. Ketika kita dimampukan Allah untuk berbuat baik, dimampukan Allah untuk sedekah, dimampukan Allah untuk menolong orang, dimampukan Allah untuk menutup aib saudara kita, artinya saya garis tebali biar tebal. Artinya kita diinginkan kebaikan oleh Allah, bukan karena kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Artinya kita sudah diberikan ciri-ciri miftahul jannah. Karena mustahil ketika Allah tidak menginginkan kebaikan, kita akan malas untuk berbuat baik. Maka ketika sudah dimampukan Allah untuk berbuat baik, maka jangan diakui, maksudnya gitu. Paham ya? Harus semakin giat, harus semakin senang, harus semakin ikhlas, ya karena kita sudah mendapatkan ciri-ciri diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah menjauhi kita, Allah akan melupakan kita. Maka yang mendekat kepada kita kemaksiatan, dosa, kegelapan. Lalu yang ketiga, anak muda ini ternyata selama hidupnya tidak pernah durhaka dengan orang tua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berpesan lagi, okay? Kalau hari ini kita ingat kita punya salah sama ayah, ibu, umak, mama kita, pulang minta ampun, pulang minta maaf. Ya mungkin dulu kita pernah bentak mama kita umpamanya, nak belikan kecap, nanti dulu, ntar sok. Umpama pun berkata kasar kan tidak boleh Bapak Ibu, ya.
minta ampun pian, minta maaf pada umat, pada abah. Kalau sudah berpulang ke rahmatullah seperti apa? Ya kita kirim Al-Fatihah, setelah itu minta maaf di dalam kalbu kita. Ya, jangan diulangi lagi. Jadi itu karena keberkahan dari orang tua inilah yang akan nantinya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kecil dibesarkan. Kan enggak inget nih anak-anak ini kadang-kadang, ya. Orang tua mamanya ngantuk-ngantuk, ya. Masih menyusui ngantuk-ngantuk, masih mengganti popoknya, dikencingi. Nah, Masya Allah. Ketika besar, subhanallah, berani lawan orang tua, nanti ketulahan Bapak Ibu. Ya ini percuma ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji makrifah kalau masih durhaka lawan orang tua. Orang tua yang melahirkan kita di dunia. Yang kedua, orang tua yang menerbangkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tua yang kedua ya guru-guru kita, nggih. Jangan sampai artinya kita durhaka lawan inya juga. Ya? Karena orang tua dua yang melahirkan kita kepada kesadaran yang tertinggi bukan orang tua kita, tapi guru-guru mulia kita. Ulun juga dilahirkan lawan guru ulun juga. Maksudnya kan kayak itu. Ini sebagai adab kita menuntut ilmu. Ya? Ketika ini sudah terjaga, maka pemuda itu mencapai alam Baitul Ma'mur. Lalu Allah naik lagi perjalanannya, nggih? Ke alam mala'i a'la. Lalu naik lagi alam rob, nggih? Kalau dikatakan alam mustawa, puncak dari alam yang tertinggi, alam suwung, alam yang tiada mempunyai apapun di dalamnya, alam hampa. Di situ hanya ada zat wajibul wujud saja. Disinilah Rasulullah likok bertemu dengan Allah Subhanahu. Bertemunya bukan seperti ulun lawan pian kayak ini. Nih, bertemunya ketika sampai Rasulullah ke mustawa, di depan tidak ada siapa-siapa, di belakang tidak ada siapa-siapa, kanan kiri pun kosong. Ketika Rasulullah mendapati seluruhnya kosong, disitulah Allah menurunkan ilmu di dalam nur hikmahnya, berdialog kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, apakah engkau tidak memikirkan keadaan terwujudnya proses dirimu? Aku sudah wujud, aku sudah nyata. Ini di dalam nur hikmah, bukan di perjalanannya, tapi di kalbunya Rasulullah Allah memberikan petunjuk. Oleh sebab itu, ketika ini belum sampai mencapai makom nur hikmah, mustahil bertemu Allah. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku, aku sudah nyata, aku sudah wujud, aku sudah berdiri, hidup, menjadi rahasia di dalam tubuhmu. Ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, bukan dengan mata zahir, tapi dengan kebersihan lalu merenung. Ya. Ternyata wujud. Kita harus mematikan diri secara ma'ani agar tajali bertemu nyata sifat Allah ke batang tubuh kita.
matikan diri sebelum engkau mati dengan yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya di langit sab 7 ini 7 sifat harus kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya, yang hidup, hidupnya Allah. Ulun pian bisa hidup lah. Kada bisa hidup. Ya. Ruh wudu kita baru bergerak wudu. Roh berdiri tegak, batang tubuh baru mengikuti. Maksudnya nangka itu kembalikan dulu yang hidup, ya. Lalu yang mengetahui kembalikan kepada Allah, karena ilmu mutlak milik Allah. Nyatanya guring ulun pian profesor, doktor, kiai haji hilang semuaan ilmunya ketika guring. Kembalikan Allah, apalagi 7 sifat, ya. Pendengaran, penglihatan. Ulun pian bisa melihatkah kalau kada ada basornya Allah Ta'ala? Basornya itu tajali melalui ruh. Ruh lah dikatakan nur, dikatakan Muhammad, dia yang terpuji. Oleh sebab itu kita harus memakai sifat yang terpuji supaya batang tubuh kita mesra dengan Nur Muhammad. Kan maksudnya nangka itu. Kita berucap pun kada mampu kalau kada ada kalamnya Allah Subhanahu. Kembalikan Bapak Ibu, maksudnya nangka itu. Ya. 7 sifat terus kita kembalikan, akhirnya kita mencapai makom fana wako liko billah. Nah, setelah bertemu ini loh Bapak Ibu, baru turun perintah sholat. Ya. Setelah berlikok, Rasulullah menyampaikan salam seperti di sholat itu loh Bapak. Ya. Ketika bertemu Allah lalu bersalam dengan adab. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Okay. Lalu Allah menjawab Assalamualaikum. Lalu Rasulullah menjawab lagi Assalamualaikum wa ibadika. Lalu Rasulullah baru bersahadat. Bersahadat ini karena sudah bertemu. Karena sudah bertemu bisa menyaksikan. Kalau sudah bisa menyaksikan baru bisa mengingat. Sholat itu kan untuk mengingat Bapak Ibu. Nggih, betul. Allah. Yang diingat apa Bapak Ibu? Ya Allah. Kalau di syariat sholat ialah menyembah. Ketika di hakikat ma'rifah sholat ialah menyatakan zahiran Allah melalui zat dan sifat nyata ke batang tubuh kita. Ya Bapak Ibu pahamkah di sini? Zat itu apa sih? Zat itu seperti gula. Gula terpisah dengan manisnya lah. Ada. Okay? Mata terpisah dengan basornya lah Bu. Ada. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya nang kayak itu Bapak Ibu. Okay? Bagaimana syahadat? Inilah munculnya syahadat yang pertama kali, ya. Baru sholat. Bersyahadat karena sudah berjumpa. Bersyahadat karena ketika sudah berjumpa, dia bujur-bujur menyaksikan, ya. Bukan saksi palsu, ya. Yang KTP-nya Islam, Islamnya bawaan, Islamnya ikut-ikutan, asyhadu alla ilaha illallah kada tahu orangnya. Ya? Islam indanas di sisi manusia belum diakui di sisi
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan harus menyaksikan Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Lalu Allah pun menjawab, wa asyhadu anna, benar engkau wahai Muhammad, wahai kekasihku, sebagai utusanku, dikatakan Rasul yang ditiupkan ke jabang bayi, ke calon bayi di dalam alam kesucian atau di dalam rahim itu loh Bapak Ibu, utusan yang di Mekah Al-Mukarramah lalu hijrah ke Madinah, itu yang mempunyai pangkat kenabian. Ya, kalau Rasul di sini utusan, percikan daripada nur cahaya ilahi itu, fitrahnya suci, maka kembali harus bersih dan suci. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu, nggih. Lalu setelah bersyahadat maka Allah memberi pertanyaan lagi kepada kekasihnya, wahai kekasihku, ketika engkau sekarang sudah bertemu denganku, lalu engkau menginginkan apa? Rasulullah hanya menginginkan ilahi anta maksudi wa ridho kamat, hanya keriduanmu ya Allah yang aku harapkan, bukan minta surganya, bukan minta kayanya. Ya, seperti itu. Lalu turunlah perintah untuk sholat. Sholat batin dan sholat zuhur. Sholat batin tadi kan kalau di sini sampai 50 ya. Tidak kuat, diturunkan lagi sampai 17 rakaat. 5 waktu. Ya. Jadi setelah menjalani Isra wal Mi'raj, barulah berdiri sholat sah di sisi manusia, sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, ketika umat sekarang sibuk dengan pelajaran sholatnya, tapi tidak meneruskan pelajaran tarikat hakikat ma'rifatnya, maka yang dikhawatirkan kecelakaan yang terjadi kepada mereka. Maka akhir zaman 72 golongan Islam semua Bapak Ibu. Yang satu golongan yang selamat, yang dikatakan ahlu sunnah, mereka yang mampu kembali kepada Allah sebelum mereka dipanggil untuk berpulang ke rahmatullah. Nah, ini amirat kembali sholat. Seluruh ibadah merupakan wasilah untuk bertemu denganku. Habis ini sholat, habis ini puasa, habis ini zakat, habis ini umrah dan haji. Di situ terlepas kesirikan Bapak Ibu sudah. Kalau menjalani pelajaran Mi'raj dengan benar, di situ terlepas dari kotoran hati lagi. Tidak sebatas ibadah zahir, tidak membawa keselamatan, tidak membawa perubahan akhlak budi pekerti menjadi terpuji. Yang berdiri sholat manusia, setelah itu dia berjalan seperti hewan, dia berjalan seperti syaitan, bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa merugikan manusia. Ini Bapak Ibu, pelajaran Isra wal Mi'raj malam ini, harapan kita ngerti, oh ketika kita ingin menuju kepada Allah, poinnya satu, hati harus bersih, harus mampu dihiasi dengan sifat yang terpuji, lalu tampak sifatnya Allah itu yang Ar-Rahman, mampu membenci orang atau tidak Bapak Ibu? Tidak mampu Bapak Ibu. Kenapa tidak mampu? Karena pandangan kita sudah tertembus kepada hakikat daripada manusia itu sendiri. Hakikat manusia ya kan sama. Ada yang beda di sini Bapak Ibu. Tidak ada beda. Batang tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir, ada nur. Di dalam nur itulah zat
niatullah berdiri tegak menguasai batang tubuh kita. Nah, maka mustahil kita mempunyai niat yang jahat, mustahil. Mau merugikan inyak, mustahil. Mau menyakiti inyak, mau menipu daya inyak, mustahil. Karena itu akan mencelakai kita sendiri. Jadi harapan kita pada malam hari ini menambah wawasan edukasi. Ternyata setiap tahun kita Isra Mi'raj, kita harus mencontoh junjungan Nabi besar kita agar kita mampu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai harapan kita anak-anak cucu kita hanya mendengarkan kisah, tidak mampu mengambil pelajaran yang suci. Ya. Karena ketika sudah syahadat, maka Allah dan Muhammad nyata ke batang tubuh kita, dikatakan zat dan sifat. Akan tetapi saya ulang dan ulang, ketika kita paham, ini ilmu kaji diri. Ketika sudah paham, kita rahasiakan untuk diam, untuk bermesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada di dalam, Allah tidak ada di luar, Allah tidak di atas dan di bawah, karena Allah tidak bertempat, tapi muhit, meliputi, karena yang ada hanya Dia. Kita tiada, dikatakan ada. Oleh sebab itu, ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, rasa yang merasakan, rasa yang berjumpa, bukan kata-kata. Karena puncak zikir ialah keluh lisan. Ketika keluh bukan guring, keluh merasakan. Karena rasa yang hanya mampu merasakan, Rasul yang hanya mampu kepada Allah, yang hanya sampai ialah kekasihnya saja. Yeah. Mudah-mudahan di sini malam hari ini kita paham perjalanannya. Okay? Dari sini dahulu pembersihan, baru Allah siapkan kendaraannya, baru diisrokan. Maksudnya perjalanan di kegelapan malam. Ketika kita merasakan kegelapan hati, ya bergeraklah, hijrahlah, perbaiki dirimu. Kalau engkau tidak memperbaiki, bagaimana Allah merubahnya? Maksudnya kan kayak itu. Ini ibrahnya, hikmahnya. Di kegelapan malam harus bergerak, kita harus hijrah menuju kepada pencerahan, penerangan, mi'raj pada Allah Ta'ala. Ya? Kembalikan 7 sifat, bersihkan hati, karena sudur, fuad, qulub, sagofa, lubban, ini pintu langit yang ada di dalam kolbu kita, bukan yang di luar. Inilah masjidnya, ya, masjid hakiki, tempat ibadah yang pertama di dalam, yang di luar, yang zahirnya, Bapak Ibu. Ya, maksudnya kan kayak itu. Setelah seperti ini, baru benar syahadatnya, baru benar sholatnya. Insya Allah kita sholat memakai syariat, sholat memakai tarikat, sholat memakai hakikat. Pada akhirnya Allah menyampaikan kepada ma'arifah. Mudah-mudahan sholat kita selamat dunia wal akhirat. Mungkin cukup sekian kajian pada malam hari ini. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat. Masih banyak kekurangan, kekhilafan ulun di dalam menyampaikan kajian pada malam hari ini, karena kesempurnaan hanya milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.